Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan buku kerja kontrak pelaksana swakalola. Saya Ferdi Adam dari BPPD Provinsi Gorontalo. Dalam kontrak pelaksana swakalola, pengadaan swakalola kegiatan penjualan pencegahan stunting untuk ibu hamil di 10 kecamatan. Kontrak swakalola ini berikut semua lampirannya, selanjutnya disebut kontrak. Dibuat dan ditandatangani di Dinas Kesehatan Kota Eos pada hari Jumat tanggal 17 bulan Mei tahun 2024. Antara lain, Winnie Handayani selaku pejabat penandatangan kontrak yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kota X yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Raya nomor 35 Kota X. Kedua, Okta Hardiansah yang berkedudukan di Jalan Kemerdekaan nomor 1 Kota X berdasarkan kartu identitas nomor 7579 sekian berdasarkan surat keputusan Kepala Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X nomor 1/5 selanjutnya disebut pelaksana swakalola. Pejabat penandatangan kontrak telah meminta pelaksana swakalola untuk menyediakan barang jasa sebagaimana diterangkan dalam KK yang terlampir dalam kontrak ini. Pelaksana swakalola semuanya dinyatakan kepada pihak penandatangan kontrak memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis serta telah menyetujui untuk menyediakan barang jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak. Pejabat penandatangan kontrak dan pelaksana swakalola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatangan kontrak ini masing-masing pihak menandatangani kontrak ini setelah meneliti secara patut, telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak ini, telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait. Syarat-syarat umum kontrak. Yang pertama atau A, ketentuan umum. Berisi definisi kontrak. Yang antara lain istilah-istilah yang digunakan dalam syarat-syarat umum kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimasukkan sebagai berikut. Yang pertama, barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud. Kemudian jasa lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan metodologi khusus dan atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Pengguna anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Dinas Kesehatan Kota X. Pejabat membuat kuasa pengguna anggaran pada pelaksanaan yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagai tugas dan fungsi perangkat daerah. PPK pejabat membuat komite yang disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA setiap KPA untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran, belanja negara atau belanja daerah. Pejabat penandatangan kontrak adalah pengguna anggaran KPA atau PPK. Organisasi profesi adalah serikat badan hukum yang berbentuk dari beberapa individu dengan profesi sama, serta dilengkapi sistem kerja dan peraturan dalam rangka untuk mengembangkan profesionalitas dan mencapai tujuan bersama. Pelaksana sekolah adalah Ikatan Badan Indonesia Regional Kota X, Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X berbentuk organisasi profesi yang ditetapkan oleh KPA sebagai pelaksana sekolah tipe 3 pada tahap persiapan swakalola.
Ketua kemitraan adalah kerjasama antara ormas, PTS, organisasi profesi yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis. Ketua kemitraan adalah ormas, PTS, dan organisasi profesi yang ditunjuk mewakili kemitraan. Kontrak pengadaan barang jasa melalui sekolah selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara pejabat tentang kontrak dan pelaksanaan suatu kelola. Nilai kontrak adalah total harga yang tercantum dalam kontrak. Hari adalah hari kalender kecuali disebut secara eksplisit sebagai hari kerja. Metode pelaksanaan swakelola adalah cara kerja yang layak, realistis, dan dapat dirasakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahapan pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki pelaksana swakelola. Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Terdiri atas tahapan pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis, dan dapat dilaksanakan. Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak terhitung sejak tanggal penandatangan kontrak sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak. Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pekerjaan dinyatakan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan yang ditangani oleh pejabat penandatangan kontrak dan pelaksana surat kelola. Kerangka acuan kerja yang selanjutnya disingkat KK adalah dokumen yang disusun oleh BPK untuk menjelaskan tujuan dan lingkup pekerjaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kontrak. Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola, tapi tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam dokumen kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam pokok perjanjian. Bahasa dan hukum. Bahasa kontraksual dan bahasa korespondensi dalam bahasa Indonesia. Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia. Perbuatan dilarang dan sanksi. Pelaksanaan swakelola bekerja untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut. Berusaha mempengaruhi KPA, PPK dalam bentuk dan cara apapun. Membuat dan atau menyampaikan dokumen dan atau keterangan palsu tidak benar dalam penyelesaian pekerjaan, dalam penyelenggaraan swakelola dan atau melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan swakelola. Korespondensi. Semua pemberitaan permohonan persetujuan dan atau korespondensi lainnya berdasarkan kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dianggap telah diberitahukan kepada para pihak atau wakil sah para pihak jika telah disampaikan sebagaimana dalam SSKK. Wakil sah dan para pihak. Setiap tindakan dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan kontrak ini oleh pejabat penandatangan kontrak atau pelaksana swakelola hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat disebutkan dalam SSKK. Perpajakan. Pelaksana swakelola dan personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan pada peraturan perpajakan atas pelaksanaan kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan yang telah termasuk dalam nilai kontrak. Pelaksanaan kontrak. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Pekerjaan mulai dilaksanakan sejak tanggal penandatangan kontrak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK. Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK. Fasilitas yang diberikan pejabat penandatangan kontrak. Pejabat penandatangan kontrak memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pelaksana swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dalam SSKK. Pengadaan barang jasa melalui penyedia. Kebutuhan pengadaan barang jasa melalui penyedia dimasukkan dalam kontrak untuk dilaksanakan oleh pelaksana swakelola dalam SKK. Personil dan strap atau peralatan. Personil dan atau peralatan yang ditempati harus sesuai dengan yang tercantum dalam portofolio dan proposal. Penggantian personil tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis pejabat penandatangan kontrak. Pergantian personil dilakukan oleh pelaksana swakelola dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada pejabat penandatangan kontrak beserta alasan penggantian.
Pejabat penandatangan kontrak dapat menilai dan menyetujui penempatan strip pergantian personel melalui kualifikasi yang dibutuhkan. Pejabat penandatangan kontrak dapat meminta pergantian personel apabila menilai bahwa personil tidak mampu dan atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik, berkelakuan tidak baik dan atau mengabaikan pekerjaan menjadi tugasnya. Jika pergantian personil perlu dilakukan, maka pelaksanaan swasta kelola berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara dan atau lebih baik dari personil yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7 hari sejak ini minta oleh pejabat penandatangan kontrak. Personil berkewajiban untuk menjaga keabsahan pekerjaannya. Dalam hal terdapat kebutuhan tenaga ahli yang berasal dari luar pelaksana swakelola, jumlah tenaga paling banyak 10% dari jumlah tim pelaksana atau sekurang-kurangnya berjumlah 1 orang. Pengawasan dan pengendalian kontrak. Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, pejabat penandatangan kontrak dibantu oleh tim pengawas. Tim teknis berlaras unit kerja, instansi yang terkait dan atau tenaga profesional. Tim pengawas berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Tim teknis berkewajiban untuk membantu membahas dan menilai laporan pelaksanaan swakelola. Dalam melaksanakan kewajiban, tim pengawas selalu bertindak untuk kepentingan pejabat penandatangan kontrak. Pelaksana swakelola berkewajiban untuk melaksanakan semua rekomendasi tim pengawas yang sesuai dengan kewenangan tim pengawas dalam kontrak ini dan saran atau rekomendasi dari tim teknis. Waktu penyelesaian pekerjaan. Kecuali kontrak putus lebih awal, pelaksana swakelola berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selama 8 jam pada akhir tanggal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dalam SSKK pada klausal 11.2. Akhir tanggal pelaksanaan yang dimaksud dalam klausal 16.1 adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan. Perpanjangan waktu. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika dapat dibuktikan berdasarkan data penunjang yang dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan. Pejabat penandatangan kontrak menetapkan ada atau tidaknya perpanjangan waktu dan atau berapa lama paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah pelaksanaan swakelola meminta perpanjangan. Perpanjangan tahap penyelesaian harus dilakukan melalui adendum, perubahan kontrak. Pemberian kesempatan dalam hal pelaksanaan swakelola gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun pejabat penandatangan kontrak menilai bahwa pelaksanaan swakelola mampu menyelesaikan pekerjaan, pejabat penandatangan kontrak dapat memberikan kesempatan kepada pelaksana swakelola untuk menyelesaikan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada pelaksana swakelola untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausal 18.1 dimuat dalam adendum perubahan kontrak yang di dalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan. C. Penyelesaian kontrak. Yang pertama, serah terima pekerjaan. Ada beberapa item, 10 item dalam serah terima pekerjaan. Setelah pekerjaan selesai, pelaksana swakelola mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat penandatangan kontrak untuk serah terima hasil pekerjaan. Serah terima hasil pekerjaan dilakukan di tempat sebagai ditetapkan dalam SSKK. Sebelum dilakukan serah terima, pejabat penandatangan kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan dapat dibantu oleh tim pengawas dan atau tim teknis. Pejabat penandatangan kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran hasil pekerjaan dan atau dokumen laporan pekerjaan dari membandingkan kesesuaiannya dengan kontrak. Dalam hal pejabat penandatangan kontrak menolak serah terima pekerjaan, maka dibuat berita acara penolakan serah terima dan segera memerintahkan kepada pelaksana swakelola untuk memperbaiki, mengganti dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan. Perubahan kontrak. Adendum kontrak. Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak. Adendum kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan atau spesifikasi strip KK yang ditentukan dalam dokumen kontrak dan disetujui oleh para pihak meliputi penambahan atau pengurangi volume yang tercantum dalam kontrak, menambah dan atau mengurangi jenis kegiatan, mengubah gambar dan atau spesifikasi teknis KK sesuai dengan kondisi lapangan dan atau mengubah jadwal pelaksanaan. Pertanyaan
tambah paling tinggi 10% dari nilai kontrak dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh pejabat penantang kontrak secara tertulis kepada pelaksana swakelola, kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan dibiayai dengan tetap mengacu pada ketentuan dan biaya dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal. Hasil negosiasi teknis dan hasil tersebut dituangkan dalam berita acara dan hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak. Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak. Keadaan kahar. Keadaan kahar memuat antara lain yang dimaksud keadaan kahar dalam kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang termasuk keadaan kahar tidak terbatas pada bencana alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim dan atau gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Teknis lainnya. Apabila terjadi keadaan kahar, maka pelaksana swakelola memberitahukan kepada pejabat penantang kota paling lambat 14 hari sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau keadaan kahar dengan menyertakan bukti. Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau pelayanan para pihak. Penghentian dan pemutusan kontrak. Berisi penghentian kontrak, pemutusan kontrak oleh pejabat penantang kontrak. Dalam hal penghentian kontrak dapat dilakukan karena terjadi keadaan kahar sebagaimana masuk pada klausal 22. Pemutusan kontrak. Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak pejabat penantang kontrak atau pihak pelaksana swakelola. Pejabat penantang kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila pelaksana swakelola tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak. Pelaksana swakelola dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila pejabat penantang kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak. Pemutusan kontrak swakelola dilakukan sekurang-kurangnya 14 hari setelah pejabat penantang kontrak staf pelaksana sekolah menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak swakelola secara tertulis kepada organisasi profesi pelaksana soal pejabat penantang kontrak. Pemutusan kontrak oleh pejabat penantang kontrak dengan mengesampingkan dan pasal 126 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dapat memutuskan kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis pada pelaksana swakelola setelah terjadinya hal sebagai berikut. Pelaksana swakelola tersebut melakukan korupsi, kolusi dan atau nepotisme, kecurangan atau pemalsuan dalam proses pengadaan. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur dan atau dugaan korupsi, kolusi, dan atau nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Pelaksana swakelola dicabut izinnya. Pelaksana swakelola lalai tidak janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki pelayanannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Berdasarkan perintah pejabat penantang kontrak, pelaksana swakelola tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan. Pemutusan kontrak oleh pelaksana swakelola. Dengan mengesampingkan pasal 1266, 1257 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pelaksana swakelola dapat memutuskan kontrak melalui pemberitahuan tertulis pada pejabat penantang kontrak. Apabila pejabat penantang kontrak memerintahkan pelaksana swakelola secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK. Pejabat penantang kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum SSKK. Berakhirnya kontrak. Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak kewajiban para pihak yang terdapat dalam kontrak sudah terpenuhi. Terpenuhi hak dan kewajiban para pihak sebagaimana masuk pada klausal 27.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak. Pembayaran kepada pelaksana sekolah. Yang pertama, nilai kontrak. Pejabat penantang kontrak membayar kepada pelaksana sekolah atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir. Pembayaran.
Pembayaran atas kontrak dilaksanakan secara bertahap atau sekaligus sebagaimana dituangkan dalam SSKK. Dalam hal pembayaran secara bertahap sebagaimana Klausal 29 jumlah tahapan dan besaran pada setiap tahap dituangkan dalam SSKK. PPK dalam waktu tercantum dalam kurun waktu yang tercantum dalam SSKK setelah pengajuan permintaan pembayaran dari pelaksana swasta terima terlengkap dan benar harus segera mengajukan surat permintaan pembayaran pada pejabat penandatangan surat perintah membayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penangguhan pembayaran. Pejabat penandatangan kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap tahapan pembayaran jika pelaksana sekolah gagal dan atau lalai memenuhi kewajiban kontrak. Pejabat penandatangan kontrak secara tertulis memberitahukan kepada pelaksana sekolah tentang penangguhan hak pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Pelaksana sekolah diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu. Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian pelaksanaan swaklola. Penyelesaian perselisihan. Yang pertama itikat baik, kemudian penyelesaian perselisihan. Pejabat penandatangan kontrak dan pelaksana sekolah berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara musyawarah mufakat atas semua perselisihan yang timbul dan atau berhubungan dengan kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan swaklola secara musyawarah dan damai. Lain-lain penggunaan dokumen kontrak dan informasi. Yang kedua, hak atas kekayaan intelektual, dan yang ketiga adalah penangguhan risiko. Laporan hasil akhir. Laporan hasil pekerjaan. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. Untuk kepentingan pengawasan dan penilaian dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan. Laporan dibuat oleh pelaksana swaklola. Apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawasan dan disetujui oleh pejabat penandatangan kontrak. Kepemilikan dokumen. Semua rancangan gambar, spesifikasi desain, laporan dan dokumen lain dipersiapkan oleh pelaksana swaklola berdasarkan kontrak sepenuhnya yang merupakan milik pejabat penandatangan kontrak. Syarat-syarat khusus kontrak. Yang pertama adalah korespondensi. Alamat para pihak sebagai berikut. Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak, nama, alamat, telepon, website, fax email, dan email. Kemudian pelaksana swaklola. Nama, alamat, telepon, website, fax email, dan email. Wakil sah para pihak. Wakil sah para pihak sebagai berikut. Untuk pejabat penandatangan kontrak, Windy Handayani. Untuk pelaksana swaklola, Okto Hardiansyah. Tim pengawas, Dani Siswandi. Ketua sebagai wakil sah pejabat penandatangan kontrak. Wakil sah para pihak sebagai berikut. Untuk pejabat penandatangan kontrak, Windy Handayani. Untuk pelaksana swaklola, Okto Hardiansyah. Tim pengawas, Dani Siswandi. Ketua sebagai wakil sah pejabat penandatangan kontrak. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Pekerjaan dilaksanakan mulai tanggal sekian diisi tanggal penandatangan kontrak atau tanggal dimulainya pelaksanaan pekerjaan. Pelaksanaan swaklola harus menyelesaikan pekerjaan selama 1 hari kalender atau pelaksana swaklola harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal kontrak swaklola ditandatangani sampai dengan tanggal 18 Mei 2024. Fasilitas yang diberikan pejabat. Pejabat penandatangan kontrak akan memberikan fasilitas berupa ATK, komputer, printer, tenaga teknis 1 orang. Pengadaan barang jasa melalui penyedia. Kebutuhan barang jasa dilaksanakan oleh pelaksana swaklola antara lain biaya personil, biaya kegiatan, pembuatan laporan, dan biaya administrasi. Perpanjangan waktu. Pejabat penandatangan kontrak berdasarkan pertimbangan tim pengawas menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan atau berapa lama paling lambat 1 hari kerja setelah pelaksanaan swaklola meminta perpanjangan. Pemberian kesempatan.
Pemberian kesempatan kepada pelaksana untuk penyelesaian pekerjaan sampai tanggal 18 itu saja berakhirnya tanggal jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan paling lama 1 hari kalender. Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lambat 20 Mei 2024. 11. Pembayaran. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara sekaligus masukan bertahap atau sekaligus. Untuk pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan secara tahapan, yaitu sebanyak tahap ke-1 sebesar sekian persen dari nilai kontrak, yang penyelesaian tahapan perusahaan sub output berupa. Tahapan kedua sebesar sekian persen. Tahapan ketiga sebesar sekian persen dari nilai kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan. PPK mengajukan SPP kepada PPSPM maksimal 2 hari kerja setelah pengajuan dari pelaksana surat kelola. Ke-12, kepemilikan dokumen. Pelaksana surat kelola diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut. Demikian pemaparan singkat pada kesempatan ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.